إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته شهود الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله الإمام الشافعي وصلى سيدنا القاضي وصلى سيدنا عيسى وصلى بركاته خامنوي وصلى بركاته سيدنا الفضل وصلى بركاته سيدنا السيدي وصلى بركاته سيد محمد المالكي وصلى بركاته شيخ من زبير وصلى بركاته شيخ عبد الواحد الدين وصلى بركاته مشابه بسم الله وصلى بركاته جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وصلى بركاته جميع مشايخنا وأساتذتنا شيخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور rahim. Kemarin orang-orang yang kafir itu kemudian munafik tidak mengikuti tata cara yang telah diajak Kanjeng Nabi ketika perang. Munafik kabur pulang. Mereka itu mengkafiri nikmat, mengkufuri nikmat, dan mereka itu menjadi orang munafik yang mengingkari janji. Maka laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Mereka itu orang-orang dolim yang kabur dari ajakan Rasulullah itu dolim. Maka mereka itu akan disiksa oleh Allah, atau kalau Allah mau berkehendak diampuni ya diampuni. Makanya au yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Terserah Allah, laisa laka minal amri syai'un. Udah ya Muhammad, kata Allah, ya Muhammad udah biarkan saja. Bagi mereka enggak ngefek sama sekali, enggak ada masalah. Mereka terserah Allah mau disiksa atau mau diampuni, karena Allah maha segala-galanya. Dilanjutkan ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi lan iku kedue Allah ma utawi barang-barang fis samawati kang tetep ing dalam langit, wa ma lan barang-barang fil ardi yang ada di bumi. Walillahi lan iku kedue Allah ma utawi barang-barang, ma segala sesuatu, ma utawi barang-barang fis samawati yang ada di langit, wa ma dan sesuatu fil ardi yang ada di bumi. Bagi Allah segala-galanya, apa yang di langit dan di bumi, suka-suka Allah. Allah itu maha segala-galanya. Milkan yang dalam sifat kepemilikan, wa khalqan dan sifat penciptaan, wa abidan dan sifat menghambakan. Suka Allah, semuanya milik Allah, dan Allah yang menciptakan, dan Allah lah yang menjadikan hamba. Milkan yang dalam sifat kepemilikan, wa khalqan dan sifat penciptaan, wa abidan dan sifat menghambakan. Kita semuanya itu adalah ibad. Jadi orang-orang yang dihambakan oleh Allah, karena yang menciptakan Allah, kita yang diciptakan, maka kita menjadi hambanya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Yaghfiru akan menerima ampuni, yaghfiru akan mengampuni sapa Allah, yaghfiru bakal mengampuni, memaafkan sapa Allah, mengampuni liman maring wong-wong yasha'u yang menghendaki sapa Allah, liman bagi orang yasha'u yang menghendaki
nghendaki sapa Allah ing man al-maghfirata ing pengampunan lahu kedue man. Yaghfiru akan mengampuni sapa Allah liman maring wong yasha'u kang ngarepake sapa Allah al-maghfirata ing pengampunan lahu kedue man. Terserah Allah mau mengampuni atau tidak. Wa yu'adzibu dan menyiksa sapa Allah, wa yu'adzibu dan menyiksa sapa Allah, wa yu'adzibu dan bakal menyiksa sapa Allah, menyiksa man ing orang yasha'u yang menghendaki sapa Allah, yasha'u kang ngarepake sapa Allah ta'dzibau ing nyiksa man, wa yu'adzibu lan bakal nyiksa sapa Allah nyiksa man ing wong yasha'u kang ngarepake sapa Allah, yasha'u yang menghendaki sapa Allah, menghendaki ta'dzibahu ing nyiksa man, ta'dzibahu ing menyiksa man. Terserah Allah akan mengampuni kepada orang yang diampuni, atau bahkan Allah akan menyiksa kepada orang yang disiksa. Suka-suka. Allah maha segala-galanya. Artinya apa? Ini ngelulu binom. Apa Mas? Ngelulu. Wes kowe gawe ngono terserah. Suka-suka aku lah. Nanti gantian aku suka menyiksa kamu ya suka saya. Aku ampuni juga terserah saya. Apa jenenge? Wis lakon-lakon ono wis ngono sak gelemu dhewe. Kejegur jurang ya mati. Kowe selamat apa ora kejebur yo. Selamat wis kono lakonono kabeh sak senengmu. Apa disutno. Dilosno. Apa bahasa Indonesiane apa iku lho sing bahasa Indonesia gak lengkap ngono ya. Apa bahasa Jawane apa? Dilulu. Wis dilulu ae. Bahasa Indonesia apa? Disutno. Nah, agar ada di kan sudah bahasa Indonesia toh, dimakan, diminum, apa? Kenapa Bu? Ya harus dibiarkan lah. Ya. Dibiarkan, suka-suka kamu wes. Itu ketemu dibiarkan. Tapi juga cocok kalau dibiarkan. Nah dibiarkan ya biarkan saja. Ora dilarang, ora dikon. Ini sekono terserah, ayo kono. Apa jenenge iki? Dilulu. Wis pokoke basa Jawa wis. Yang luar Jawa latihan basa Jawa ya. Pokoke gak paham. Nanti kapan-kapan kamu rabi karo cah Jawa ben paham basa Jawa. Dadi kiai do Jawa wae. Enggak usah mulai nang Padang. Iqbal mana Iqbal? Wallahu ghafurur rahim. Wallahu Gusti Allah iku ghafurun maha mengampuni. Wallahu ta'ala Allah iku ghafurun maha pengampun. Liauliyaihi maring kekasih Allah, liauliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Allah itu maha pengampun bagi orang-orang yang disayang dan dikasihi. Rahimun tur maha welas asih, Rahimun tur maha belas asih. Bi ahli taati kelawan wong sing ahli taat, bi ahli taati kelawan ahli taat Allah, bi ahli taati kelawan ahli taat ing Allah, bi ahli taati kelawan ahli taat Allah. Allah maha pengampun kepada orang-orang yang dikasihi. Bagi orang-orang yang ahli taat. Masa orang nggak taat terus Allah mengasihi, itu nggak menarik itu. Uang kita itu sampai mujahadah, mendekatkan diri, wiridan, sampai ngantuk-ngantuk, ulang nyetuk, akeh apa ora iku? Wajah ya latifu ya latifu enak ya malah sing mburi kono sing arep isin arep ngantuk. Semakin lagunya enak semakin ngantuke enak. Ucap wiridan malah ngantuk. Sudah sampai sejauh itu kita berusaha. Belum tentu Allah itu terus kemudian ya wis kene tak anu. DP karo aku terus Allah wis kene. Belum tentu. Apalagi kita maksiat terus, wah pasti jauh. Wong kita berusaha mendekatkan diri takarrub dengan ibadah, melakukan perintah,
yang wajib, sunah-sunahnya, berupaya wiridan, apa yang dikasih oleh Nabi dan Allah kita lakukan, belum tentu. Lah ya apa meneh dia maksiat, ya pasti jauh dari Allah. Lah makanya di sini ini yaghfiru liman yasha wallahu yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Rahimun bi ahli taatihi. Allah memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang ahli taat kepada Allah. Nak maksiat ya gak bakalan. Wah, yang kita taat saja belum tentu. Kamu buat proposal, apakah setiap proposal pasti dikabulkan? Belum tentu. Belum tentu. Kita sudah mengajukan diri, mendekatkan diri, gaya proposal, kita sudah usaha, sowan, kita sudah upaya, audiensi, kita sudah upaya, sungkem, belum tentu. Wis kaya awakmu nang Presiden Jokowi lho, njaluk apa wae rono, wis DP gue surat gue macam-macam, belum tentu keinginanmu pasti dikabulkan oleh Pak Jokowi. Iku menungso, apa meneh kepada Allah. Lah makanya kita tetap selalu berupaya mendekatkan diri untuk supaya menjadi golongan orang-orang yang taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhafa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina hai wong akeh, ya ayyuhalladzina hai orang-orang banyak, amanu kang padha iman sapa alladzina la takulu aja padha mangan sapa sira kabeh riba ing riba. Apa iku riba? Adafan mudhafa, utang sing dilipat-lipatkan. Ya ayyuhalladzina orang banyak amanu kang padha iman sapa alladzina la takulu aja padha mangan sapa sira kabeh riba ing riba. Adafan kale dilipat, mudhafan kali dilipat gandakan, mudhafan kali lipat-lipat. Utang 100 balik 150. Nah perlu dilipat gandakan utang 100 dadi 250. Bialfin kelawan serat, kelawan 1000. Wadunah dan kurang dari 1000. Bi antazajatu gambar arep yen to padha nambahi sapa alladzina fil mali ing dalem harta, inta kulil ajal ing dalem nalikane titi wancine bayar, inta kulil ajal nalikane jatuh tempo, inta kulil ajal nalikane titi wancine bayar, inta kulil ajali ketika jatuh tempo. Wa tu'akhkharu at-talaba, wa tu'akhkharu dan pada mengakhirkan sapa alladzina at-talaba ing apa nyauri at-talaba ing meminta, menuntut. Apa itu nuntut ya? Jaluk nyauri, sengaja diakhirkan, setelah itu dilipat gandakan. Kamu nak langsung kamu bayar sekian lagi. Wa tu'akhkharu at-talaba, mereka menunda untuk menagih, kemudian dilipat gandakan. Nah ini riba. Wa tu'akhkharu dan pada mengakhirkan sapa alladzina at-talaba nyarutang, at-talaba yang menuntut nyarutang atau meminta nyaur utang. Wattaqullah, wattaqu dan pada takutlah sapa sira kabeh Allah ing Allah, bitarkihi kelawan meninggalkan riba. Wattaqu dan pada takutlah sapa sira kabeh Allah ing Allah, bitarkihi riba. Wattaqu dan pada takutlah sapa sira kabeh bitarkihi kelawan meninggalkan riba. Lakum supaya sapa sira kabeh kutuflikuna pada berhasil. Lalakum supaya ana sapa sira kabeh iku tuflihuna pada berhasil. Ai tafuzuna padha berhasil sapa sira kabeh. Ai tafuzuna padha berhasil sapa sira kabeh. Kalau
kamu ingin berhasil, jangan makan riba dan jangan bermuamalah riba. Ar-riba adhafu mudha'afah. Kita tak terangno fikih, ya tak terangno fikih. Iki tapi ojo kemudian kamu kayak wong liberal ya. Saya mengikuti bukan tarekoh, bukan tata cara pola berpikir, metodologinya Syekh Ahmad Tantawi Al-Asbaq, Syekh Azhar sebelumnya sekarang Syekh At-Tayyib, sebelumnya namanya Imam Tantawi, Syekh Tantawi Muhammad Tantawi. Itu dulu sebelum jadi Syekhul Azhar, sebelum jadi Grand Syekh, itu menjadi mufti Mesir. Beliau memiliki pendapat bang, wah ini direkam nih, mestinya terbatas ngaji fikih ini ya, sekali apa, rekam kok gini. Secara terbuka beliau mengarang buku Ahkamur Riba, Ahkamul Bunuk, hukumnya perbankan. Saya ngefan beliau dulu, itu Syekh sebelumnya sekarang. Setelah Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq, saya ketika ke Mesir pertama kali tahun 93 itu ketemu Syekhul Azhar, namanya Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq, Get el Haq, bahasa Inggrisnya Get el Haq, Ali Get el Haq. Padahal tulisan bahasa Arabnya Jadul Haq ngali, tapi ditulis berita bahasa Inggris Get el Haq, Ali Get el Haq. Wah, ngele kabeh. Itu beliau, itu kemudian beliau wafat. Syekhul Azhar itu sampai wafat tidak ada calonan, tidak ada tunjukan, tidak ada gantian. Angkat kemudian kedudukan sama setara dengan wakil presiden. Wih, tinggi. Nah, termasuk Syekh Muhammad Tantawi ini adalah jadi mufti Mesir. Setelah jadi mufti, pendapatnya tentang bank mirip atau selaras dengan pendapatnya Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair itu. Kemudian kiai saya, Kiai Syekh Abdul Wahid Judi Bandung Sari, itu juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi guru-guru saya ternyata, saya Syekh Abdul Wahid Judi, muridnya Syekh Maimun Zubair, juga guru saya, juga kiai saya. Kemudian sampai Mesir saya ketemu dengan Syekh Ahmad Tantawi, juga sama tentang bank, ahkamul bunuk, piro-piro hukume piro-piro bank. Jadi bank itu dikatakan riba atau tidak, bank konvensional. Beliau semua berpendapat hindari wae itu maksudnya. Nah, iso ya hindari. Haram apa ora? Beliau enggak jawab. Kalau Syekh Tantawi, ya enggak haram. Iku riba apa ora? Ya ora. Wong sing utang, wong sugih. Nak sing utang wong melarat, kere untuk makan haram. Mungkin menarik kan? Iku enggak ono kitab iki lho. Mbok golek itu kitab apa meneh tafsir ini enggak ketemu. Tapi saya tak terangkan kalian. Ben gak galak-galak, di kafir mangan riba, kafir mlebu neraka. Walah, jojo. Jadi orang itu cerdas. Ulama itu cerdas dalam istihadnya. Bahasa hindari itu artinya gak apik. Nah, iso hindari. Tapi mengatakan haram nanti dulu. Orang yang utang kepepet atau tidak, satu. Nomor dua, yang utang itu orang kaya atau orang miskin. Yang dia hutang itu orang miskin untuk makan atau untuk foya-foya. Kalau utang untuk makan, kebutuhan konsumtif, kok dilipat gandakan haram? Karena orang miskin wajib dibantu, apalagi utang untuk makan. Kewajiban kita semuanya untuk membantu. Lu kok dilipat gandakan? Hadza huwa ar-riba. Inilah yang riba. Tapi lah nak pengembang
nggih gawe bangunan real estate, utang bank, oga ditambah keuntungan dia usaha. Yo, gak adil. Wong dia untuk bisnis, kemudian utang 1 miliar, balik 1 miliar, bayare kapan? Iki bange sing bodoh. Bange sing bodoh. Sing utang wong sugih harus bagi hasil. Cara bagi hasil yaitu tadi dilipat gandakan. Untungnya dikembalikan ke bank, dan untungnya bank itu hanya sebagai mediator. 1, investor atau mustasmil, orang yang pemodal, punya duit, tahu bank. Bank sebagai mediator untuk diutang oleh orang yang pelaku usaha. Maka bank hanya menjadi mediator, sehingga keuntungan pengusaha ini harus dikembalikan keuntungannya kepada pemilik modal, mustasmir, investor atau orang yang kaya, malikul mal, pemilik harta. Kalau ada orang menghutangi uang 1 miliar ditaruh di bank diberikan dikuasakan kepada pelaku usaha 1 miliar, kok balik 1 miliar, sing rugi sapa? Pemilik modal, malikul mal. Terus bank emang kerja bakti, kon nyota tok keamanan, ya nggak mungkin. Inilah sejarahnya, sehingga dia harus mengembalikan lebih karena hasil usaha untuk regulasi, aturan, administrasi dan bayar pegawai bank, sekaligus prosentase juga kembali kepada pemilik modal. Masuk akal orang ini? Masuk akal loh. Ini Kiai Kalimantan ini, ulama Kalimantan, mesti mantuk-mantuk lah kalau saya yang menerangkan, kan masuk akal. Ulama mustahid itu untuk dan untuk usaha dimakan, maka hukumnya tidak haram. Tapi nak iso hindari, ngono loh. Jadi bahasa ini bahasa menarik gitu loh. Awakmu nak wong sing sufi, yo hindarono, golek sing kae dodol bakwan, dodol ote-ote, dodol semen, ngono barang ngono. Nandur gabah, nandur pari, macul, gak apa-apa halal. Anakmu itu, iki ngomong anakmu, pacar pun duwe gak apa-apa ya. Anakmu nanti ketika sekolah mondok pesantren, kasih sangu hasil usaha. Aja mbok sangone sing ngono-ngono iku. Yang itu boleh lah untuk membuat apalah gitu, untuk beli mobil, bangun rumah, untuk usaha yang lain-lain. Jadi ada nilai wiroinya, ada sifat wiroi. Ben anake ngalim disangoni sing halal, halalan thayyibah. Dimakan juga yang halal dan thayyibah, yang lain-lain itu kalau kepepet. Tapi kalau mengikuti pendapatnya kayak Mbah Maimun, nah takoki sowan pripun Mbah? Ngene. Duit apa ora? Diusaha liya apa ora? Mboten ya Mbah. Ya wis. Aja suwe-suwe kerja ngono iku maksude. Wis engko nek wis cukup wis ya mandek ya. Artinya apa? Ini solusi. Nak kepepet dadi pegawai bank. Nak wis bar wis entuk cukup metu usaha liya, ya gawe warung bakmi ayam apa, gawe apa rahmesan pinggir dalan apa, gawe tambal ban iki gak apa-apa. Jadi yang usaha yang halal, ada amalnya. Tapi beliau tidak menjawab halal apa haram. Ini harus cerdas yang membaca itu, kan gitu. Lah kiai saya menjelaskan, Kiai Abdul Wahid itu menjelaskan, kalau memang utangnya untuk makan kok dilipat ganda, wong utang itu pasti butuh, kemudian itu mencekik. Wajar kalau orang utang untuk makan harus dibantu. Utang 1 juta kembali 1 juta, itulah karena untuk makan. Miskin, tapi apa ono wong miskin utang untuk makan bank dipercaya? Gak percaya. Kamu datang ke bank, mohon maaf saya mau bayar UKT berapa, 5 juta. Datang tok kamu, insya Allah pulang juga kosong tangan, kosong untuk bayar SPP. Orang duit jaminan, mahasiswa miskin toh, harus ada jaminan. Kemudian ngangsurnya bayar itu harus ada jaminan pekerjaan yang bisa untuk membayar. Lah yang begini ini
Tidak mungkin orang miskin untuk makan utang ke bank. Berarti utang yang ke bank itu ada orang yang punya pekerjaan, punya jaminan, kemudian juga punya hasil untuk nyarutang. Lah berarti ini orang pengusaha pasti. Kalau yang begini ini, kalau tidak ditambah di dalam mengembalikannya, punya modal itu dihapus tok. Apa meneh wong donya bukan orang Indonesia ini. Kalau konsep mudharabah maro badi. Kan maro itu maro keuntungan. Belum tentu 50-50. Bisa jadi pemilik modal. Ya kayak gampangnya kayak misalnya punya modal 1 juta. Diberikan kepada pelaku pengusaha pembuat gorengan. Buat kedai cilik ya, outlet pinggir dalan. Dimodali 1 juta. Kemudian kalau 1 juta kembali 1 juta, padahal dia mendapatkan untung, kan gak adil gini, uang untuk usaha. Ya wis, dibagi hasil ya, 1 juta. Kemudian selama 1 tahun, ternyata keuntungannya menjadi 15 juta. Ini kalau pemilik modalnya itu 1 tahun berikutnya tidak ditambahi sidik-sidik, loh ya gak adil loh, ndek nentuk 14 juta. Akhirnya keadilan itu ada di kesepakatan wis bagi untungnya 14 juta. Ya wis, pemilik modalnya 2 juta, kemudian 12 juta untuk pelaku usaha. Ini kan adil, bagus. Lah kalau ini diharamkan kan ngeri. Padahal untuk usaha, kecuali kalau utang. Aku gak ada duit bar pisan. Aku njaluk utang pinjemin saya berapa? 200.000 untuk apa? Untuk mangan. Wis monggo. Nak perlu dikek ikhlas luwih apik apalagi Pak Imam aja ngate ngutangi sithik njaluk. Kek wae Pak Imam iki juga. Imam loro iki sugih. Nek ana tanggane kelaparan njaluk utang, kei wae. Wis monggo. Anggap wae iku jadi sedekah. Tolak bala. Tapi pone mula nak saiki barang. Nak ngomong utang tak niati ikhlas sedekah wae. Nak balik semoga rak ya wis. Mergo wong utang biasanya lali. Nak gak dijaluk insyaallah lupa dia. Kalian pengalaman mesti karo koncone barang ini. Nak utang gede ngono. Tapi nak bareng tangi bar lali. Balik kapan agak diminta lali. Masyaallah. Itu bocah cerdas. Minta nak urut. Wes santri payah. Mula nyuwun utang. Pira semene gede men. Nah cara aku ya sithik wae sekian aja. Sambil mengikhlaskan nak eling bayarin ora ya wis. Jadi nak sithik kan gak patek awel, tapi nak ngutang berapa terus dikasih berapa ya nanti seneng banget ya. Pengalaman ini. Saya dulu agak ngutangi tak kei, bojoku kadang-kadang nesu ya. Oh kakean niku mesti gak balik. Ternyata gak balik tenan. Wes malah ngungkat-ungkat. Jadi kasih saja, diutangi. Jadi kalau dikembalikan, jadi orang yang menghutangi orang itu luar biasa pahalanya. Per hari apabila orang itu membutuhkannya luar biasa. Dan kalau di sahur sampai dan kemudian kalau ternyata kita ikhlaskan untuk tidak dikembalikan, luar biasa pahalanya sangat besar, dilipat gandakan juga. Ya Allah. Qardun hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan. Jadi kita itu dilipat gandakan lipat gandakan pahala apabila kita menghutangi kepada orang yang sampai orang itu menyaur. Tapi kemudian kalau tidak disaur, diikhlaskan saja, malah besar pahala. Taqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati lil kafirin. Wattaqu dan pada takutlah sapa sira kabeh annar ing neraka allati kang uiddat yang disiapkan yang dicawesake apa lil kafirin kang taku sira kabeh annar ing neraka allati kang
uiddat yang dicawesake, uiddat yang disiapkan apa allati, allati isinya 6. Uiddat yang disiapkan apa allati lil kafirina bagi orang-orang yang kafir. Wattaqu pada wadilah sapa sira kabeh pada takutlah sapa sira kabeh annara ing neraka allati kang uiddat kang den cawesake, uiddat yang disiapkan apa allati lil kafirina maring wong kafir. Tu'adzabu biha, tu'adzabu pada disiksa sapa al kafirin biha ing dalem annar. Tu'adzabu an tu'adzabu arep ento disiksa sapa al kafirin biha ing dalem annar. Wa atiu dan pada taatlah sapa sira kabeh Allah ing Allah war rasulan ing rasul la'allakum supaya ana sapa sira kabeh turhamuna padha diwelasi, iku turhamuna pada dikasih. Wa atiu lan padha taatlah sapa sira kabeh Allah ing Allah war rasulan lan taat ing rasul la'allakum supaya ana sapa sira kabeh iku turhamuna pada diwelasi, iku turhamuna pada dikasihi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa wasari'u lan padha cancut tali wondo. Apa itu? Wasari'u dan pada bersegeralah sapa sira kabeh. Wasari'u dan pada cepat-cepatlah sapa sira kabeh, pada bersegeralah sapa sira kabeh biwawin kelawan wawu wa dunia dan tanpa wawu. Sari'u tanpa wawu, wasari'u diawali dengan wawu. Boleh dibaca sari'u ila magfiratin, boleh dibaca wasari'u ila magfiratin, ila magfiratin maring mencari pengampunan. Wasari'u lan padha bersegeralah sapa sira kabeh ila magfiratin maring mencari pengampunan min rabbikum saking pangeran sira kabeh, min rabbikum dari Tuhan kau sekalian. Wa jannatin dan pada mencari swarga, padha segeralah kamu untuk mencari pengampunan kepada Allah dan pada segera untuk mencari surga. Ya surga itu arduha kang utawi luasnya jannah iku as-samawat selebar langit wal ardu dan selebar bumi. Arduha kang utawi luasnya jannah iku as-samawatu selebar langit wal ardu dan selebar bumi. Ka'ardihima ay ka'ardihima sebagaimana luasnya langit lan bumi. Ka'ardihima sebagaimana luasnya langit dan bumi. Lau usilat lamun disambung apa ikdahuma salah satunya samawat wal ard. Lau usilat lamun disambung apa ikdahuma salah satunya samawat wal ard bil ukhra kelawan yang lain, bil ukhra kelawan yang lain. Sekira disambung langit dan bumi menjadi satu kesatuan, itulah lebarnya swarga. Wah, wong siji untuk swarga sing luasnya surga itu lebar langit dan bumi. Wah, kesel nyapu. Security-ne piro juga. Wong jaga pondok semene nyapu kotor terus. Lha nang langit sak bumi wong siji. Ya bojo-bojo wedok atau bojo-bojo lanange. Nek kono wedok duwe bojo lanang akeh, boleh. Wong lanang duwe bojo wedok akeh. Sing ora oleh nek donya. Nah, mula kalau kamu nanti kepengen bojo tambah nunggu di surga. Wis nek donya siji wae golek angel. Tak entuk ngantek SMS nyasar. Please call me, kirim pulsa pun urung nyantol. Terakhir wis dulu siap
siapa saya, terakhir siapa saja. Wes santu Ideal semester 1 2 itu masih wah siapa dia itu kan gitu. Dia belum kenal, jati dirinya belum ada. Dia lihat seniornya itu, apalagi PPAK. Wah keren. Sayangnya PPAK online. Halah yes. Generasi corona sedih deh. Kalau dulu kan lumayan iso pelonconan, iso ketemu, mandangi anak sopo. Sekarang online, wes kenal jidate tok. Anak mana gak ngerti, anak sopo ora roh, ganteng apa ora? Iya kalau ganteng ternyata dipoles ketok wajah tok. Mbok lihat ganteng jebule masyaallah subhanallah. Begitu sudah semester 3, 4, 5, 6, wah siapa saya gaya ini. Bisa dapat IP 4,9. Gaya. Siapa saya? Saya cerdas, IP saya tinggi. Saya di fakultas dakwah. KHPI, waduh, mau calon jadi penyiar apa? Radio rusak. Aduh. Lah ya wong gak pernah mangan selain terong kok kuliah di fakultas gizi. Ya malah gaya. Moyoi sing fakultas usuluddin. Kamu fakultas apa? Usuluddin. Halah. Jurusan apa? Perbandingan agama. Agama kok banding gak pernah mbok lakoni. Oke iki soal jangan enggak enak. Ada yang tersinggung. Semester 6 gaya dia. Begitu semester 7, semester 8 kantonto. Ya Allah, siapa saya berubah menjadi siapa saja. Wis santuke sing penting yo nyantol sebelum pulang itu ya. Ada laporan kepada orang tua, Mas entuk, Nduk. Yo, sudah ada tapi belum tahu, Pak. Kalau udah kelewat semester udah habis sampai tamat kok belum juga. Alhamdulillah, wes pokoknya terus ke S2. Nanti tawakal Allah. Ya Allah. Wes konti mau. Wes tangi kabeh, wes tangi. Ngantuk aja ngaji. Uiddat lil muttaqin ka'ardima kaya luase samawat wal ard law wusilat lamun disambung apa samawat wal ard itu apa law wusilat lamun disambung ketika disambung apa indahuma salah satunya samawat wal ard bil ukra lawan yang lain wal ardu iku as-sa'atu luas wal ardu ta'i maknanya al ardu ka'ardis samawat wal ardu ta'i maknanya ardu iku as-sa'atu luas lebari luasnya langit dan bumi ka'ardis saya lebarnya apa surga itu selebar langit dan bumi ya jannah swarga iku uiddat dicawesake iku uiddat disiapkan lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa uiddat disiapkan uiddat dicawesake apa jannah lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa Allah ing Allah takwa Allah ing Allah bukan takwa kepada istri tua takwa takut istri tua bukan yang itu tapi al-muttaqin orang yang takwa takut lillahi kepada takut Allah ing Allah wedine kur kepada Allah hanya kepada Allah ing Allah bi amali taati kelawan amal taat bi amali taati kelawan amal kang taat wa tarkil ma'asi dan meninggalkan maksiat wa tarkil ma'asi lan ninggalake maksiat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra baru setengah 7 ya belum sarapan wah sama
Udah ngaji itu kan, kalau sudah ngaji lupa, lapar juga nggak terasa semangat. Kalau lapar karena ngaji, emah nggak datang, insya Allah. Tapi kalau kamu dolanan ceteng HP ngono, emahnya teko itu. Orang nonton sedih lungkas setengah jam ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i, alladzina siapa orang muttaqin, sifatnya orang yang bertakwa sapa? Alladzina orang-orang yunfikuna kang padha nginfakake sapa alladzina fi taatillah dalam taat kepada Allah. Jadi ini sifat-sifat orang muttaqin. Kita ini akan dimasukkan surga kalau kita derajat kita sampai kelas muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang muttaqin? Alladzina, ya orang-orang yunfikuna kang padha menginfakkan, kang pada mensedekahkan, menginfakkan, menghibahkan, mewakafkan sapa alladzina fi taatillah ing dalam taat kepada Allah, fisirri fisarra'i ing dalam waktu sugih, fisarra'i ing dalam waktu kemudahan, wadharra'i dan ing dalam waktu kesusahan, kesedihan. Fisarra'i ing dalam waktu kaya, wadharra'i dan waktu miskin, fisarra'i dalam waktu mudah, wadharra'i dan waktu sulit. Ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah, dia mampu dan mau menginfakkan sebagian hartanya dalam waktu dia kaya maupun miskin, dalam waktu ia mudah atau susah, mudah atau sulit, dia tidak ada bedanya. Kadang-kadang kita ini kan mau infak, belum sedekah kan, kalau itu punya banyak, tapi waktu itu nggak punya, wah aku dewi kurang kok, itu. Nah itu belum bisa sampai derajat muttaqin. Orang yang bertakwa itu dia punya maupun gak punya, kaya maupun miskin, dalam keadaan dia itu mudah maupun sulit, selalu dia berinfak. Nah, ketika dia kaya, ya banyak, ketika sedikit, ya sedikit, tapi dia itu istiqomah, tetap infak. Nah ini yang sulit. Maka kalau mampu, maka dia sampai derajat muttaqin. Ciri-cirinya orang muttaqin itu infak, istiqomah infak dalam keadaan dia itu kaya maupun miskin. Ya wes, infak, sedekah terus. Ketika kaya, dompetnya penuh sampai bedul gitu. Ya keluar tetap 3 lembar yang merah, jangan 3 lembar yang merahnya merah kuyah itu 10.000, 30.000. Ya merahnya merah beneran ya. Yunus 3 atau 5, wah udahlah ini hanya sedikit ya, 500.000. Kalau perlu separuh isinya, gak usah dihitung, bodos langsung angkat, langsung. Itu apabila dalam keadaan kaya, wajar dan biasa. Tapi dalam keadaan dompet tinggal 20.000, bensin entek misalnya, pakai motor, kok dia berani untuk nginfakkan apa yang ada dimiliki? Wah ini 20.000. Jika separuh lah, 10.000 lebok ke kotak infak, tak sedekahkan kepada pondok, tak sedekahkan kepada orang miskin, tak sedekahkan kepada santri, dia masih menyisihkan sedikit saja. Wah ini muttaqin. Apalagi berani, wes tak kosong ke dompetku, wah di sini uang 20.000, wes lepas kabeh, tawakal Allah, mulai melaku. Kalau berani ini, wah, langsung jannatin ke ardis samawati wal top, benar, market top, benar. Kenapa? Iya, dia hanya ada Allah, dan yang memberikan rezeki hanya Allah. Rezeki milik Allah, saya berikan, kembalikan kepada Allah, dan Allah akan ngasih lebih besar dari itu. Kalau nggak dapat dunia, pasti akhirat. Tapi biasanya, ojo coba-coba, nak coba-coba, insya Allah gak balik. Gini. Iki jarene Pak Yai iki nak 20 itu jadi banyak, nanti tak coba nih kantok mulai nuntun motor tenan dong. Tapi kalau kamu bismillah, tawakkaltu ala Allah, anfaqtu lillah, aku infak kepada Allah, wah Gusti Allah sing ganti ono dhewe. Kalau tidak hari ini, tidak nanti, pasti akan ada.
Saya sering begitu, tapi saya nggak nyoba. Saya yakin kalau kamu nyoba pasti nggak akan balik. Bener-bener kosong tenan dompetmu nanti. Kalau saya sering, saya itu cerita pengalaman ya. Pengalaman. Dan sering dunia sekali. Saya itu di depannya makam Imam Syafi'i. Di depan makam Imam Syafi'i. Dompet saya itu habis. Tak kasih mahasiswa itu kan dulu saya itu beasiswa saya itu hanya 60 pon pertama kali. $30 lah zaman dulu. Kemudian sampai 160 ketika saya akhir. Itu sudah saya kan rajin, alhamdulillah saya rajin ziarah ke makamnya Imam Syafi'i, ke Sayyidah Nafisah. Kalau di makamnya Sayyidah Nafisah itu harus nadar di situ. Biasanya baliknya masya Allah luar biasa. Nggak usah saya ceritakan, nanti bocor. Pokoknya infak itu mengembalikannya luar biasa Allah ngasihnya. Suatu saat dompet saya itu habis diminta pengemis. Udahlah, pulang jalan kaki. Lah, piye? Saya tuh sampai punya naik bis itu buka gantungan kunci rumah. Itu kan ada uang koin yang bolong tengah. 25 pester. Itu antara dari ada 2 biji. Saya bisa sampai rumah. Ya udah. Ya Allah, untung gantungan kunci saya itu ada uang koinnya untuk bisa bayar bis. Nah, enggak jalan kaki saya. Tapi saya udahlah, caranya piye? Kon nebeng wong atau ngomong karo Komsari dompetku hilang. Komsari itu kondektur. Biasanya nunjukkan kartu, saya toleh bijan itu azhar. Wallahi, mahfadzatul do'min, dompetku hilang. Ngono gitu. Yalah, itulah. Naik. Ya miskin. Jadi bukan miskin itu miskin enggak. Orang Arab ya Allah miskin itu kasihan, ya Allah kasihan, terlantar. Ya Allah ya miskin, ya Allah. Naik duduk longa. Wis lapar pisan, gak iso ngombe. Duit entek. Jaluk uang wis kek. Itu ngemis, Mesir. Itu Indonesia kadang-kadang ada tapi enggak terlalu. Mesir sampai nunduk mulut. Anajian, saya lapar. Ya Allah, siapa yang kumuh? Awak dewe iki resik lho. Itu kalau enggak ngasih perasaan gimana? Golek dompet, keluarkan 1. Keroyok banyak habis, rampung lah. Masyaallah. Ufawidu amli ilallah. Wis tak serah ke Gusti Allah. Mbah piye iki mulih gak iso numpak. Naik bis biasanya bisa begitu. Lah itu saya pas naik bis. Saya buka koin kunci saya itu ada koinnya 2 biji 25 pester. Ada 2 berarti 50 pester. Pas untuk naik bis sampai rumah. Wiridan meneh bis ya Allah. Piye entek. Kono. Indonesia kita. Nah. Indonesia ahsanan nas. Alhamdulillah. Itu ngerogoh dompet dikasih itu 100 pon lebih mungkin. Masya Allah. Cukup untuk sebulan itu. Sebulan. Saya akhirnya nangis. Ya Allah, Engkau mendengar tangisan hatiku sekalipun aku tidak berkata-kata, tapi Engkau telah memahami kata-kata dari kata-katanya orang yang tidak mampu berkata-kata. Udah tidak bisa berkata. Udah diam aja, lemes. Tapi luar biasa itu dikasih beneran. Masya Allah, saya itu akhirnya bisa beli ayam, bisa beli macam-macam. Wes itu ada dan macam-macam. Itu hanya contoh sekali. Dan saya punya banyak kasus yang begitu, banyak sekali. Tapi saya tidak pernah coba-coba. Tak coba, ben nanti. Gak balik. Udah tawakal ala Allah. Allah yang mendengar. Tak cerita loro loro. Saya dikerjai sama Habib. Sering saya ceritakan tapi mungkin orang kerjai sama Habib. Udah ini sore-sore malam-malam saya itu diajak Habib. Padulan, itu bawa motor. Motor itu motor pondok, motor kantor. Wah, gak ada bensin nih. Ngisi bensin. Kemana Habib? Wirosari. Ayo.
Mapa Beb? Saya melu karo Habib Barokah. Hadir. Ayo. Saya sepunyanya dompet itu ya 15.000 itulah. Sampai Wirosari, dari Bandung Sari ke Wirosari, sampai Wirosari langsung belok. Gini. Warung sate. Wah, ini cocok ini. Baru ngono makan berdua. Ini saya udah berhitung, makan sudah berhitung saya. Wah, ini pasti saya yang bayari. Gak mungkin Habib bayari, gak mungkin Habib bayari wong Jawa iki gak mungkin. Mesti Jawa iki mesti anu. Dah makan berdua kenyang. Anu bungkus. Anu ngene. Wah. Bungkus. Habib kan biasa ngono. Bungkus. Berapa? Wait. Oh, 5. Wah, ini tak hitung cukup apa ora? Cukup. 15.000 zaman tahun 86. Wis lahir. 15.000 saiki 1,5 juta, Mbah. Bukan 1,50, 1,5 itu zaman tahun 80-an, 86. Udah. Begitu di total persis berapa, Bu? Itu 15.000, Mas. Bar metu. Koret plong kosong dompet. Mulai itu sampai motor nih mulai. Ya Allah. Itu ngisi bensin kan terima mbok piro itu isi. Mulai sampai pondok sudah kenyang, tapi hatiku tidak kenyang. Menterung terus. Ini karena sangu sebulan, berarti sebulan ke depan saya harus lapar, kosong, gak ada duit. Ya Allah, sholat nangis. Sholat saya nggak bisa tidur sholat karena duitnya tek. Sholat gelar sajadah madhep kula nangis. Ya Allah, ya Rasulullah, cucumu ngerjani aku ya Rasulullah. Mbah carane piye aku supaya iso urip sak wulan ya Rasulullah. Wis iki ikhlas iki mau, tapi berikhlas terus ndonga. Ya Allah, sedih saya, tapi Allah dan Rasulnya yang tahu keluhan hatiku. Sudah. Pagi hari. Ora iso sarapan, ora duit. Ngaji sama kiai saya. Fadlan bar ngaji. Wis ngelih to. Biasane ya panggil iki buka lemariku, jipun kabeh. Dibuka. Saya dulu perokok. Lemari gledek itu loh, gledek kayak. Iku juga kabeh. Ada 4 slop gudang garam GP. Juga kabeh gono. Tak lihat, wah, selamat rokoknya. Nomor loro nak tak dol iki cukup iki. 4 slop, masih ada yang lebihnya. Wah, ini lumayan. Ini baru ngono, habis disuruh ngambil rokoknya semuanya, saya dikasih uang 15.000. Kiki, kanggo kamu. Saya habis itu ndingkluk ambil nangis. Ya Allah. Persis uang yang saya tadi malam kasihkan kepada, yo gak ngerti apakah Habib cerita kepada kiai saya. Nah, ya itu santrimu tak kerjani. Wallahu alam. Itu saya punya praduga itu, atau lain itu saya enggak ada. Husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada Rasulullah. Jadi tak tangisi, artinya utangnya cucunya dibayar. 15.000 dan tok rokok 4 slop. Wah, untung apa lagi? Untung 15.000 balik, 4 slop rokok. Untung. Ini karena saya ikhlas, enggak coba-coba. Kalau tak coba-coba, tak coba-coba mau nak menawa untuk tambahan. Ora iso. Jadi awakmu nak ngono iku dadi infak fis sarra'i wad dharra. Ojo coba-coba kepengin untuk tambahan. Ikhlas. Allah pasti akan memberikan kembali lebih besar dan jauh lebih besar biasanya. Fis sarra'i dalam waktu longgar wad dharra ilan waktu kepepet. Fis sarra'i dalam waktu kaya wad dharra dan waktu miskin. Ai al yusra dalam waktu mudah wal usra lan waktu sulit. Iku kalau sampean bisa itu, maka itu ciri-ciri orang muttaqin. Wal kadhimin al-ghaidha wal kadhimi, dan orang yang menahan al-ghaidha ing amarah, wal kadhimin lan wong kang menahan
menahan diri al-ghaidha ing amarah, meh marah, mau ngucap macam-macam kemudian ditahan. Wis meh melompat saka mulut kebun binatang. Wah, kebun binatang dan pucuk wan. Mandek gak situ. Kebun binatang sudah di sini mau melompat, ditahan. Oh, jojo. Wal ghaidha. Lah, nah ini jadi mutakin kamu. Meh, sampean tuh. Oh, jojo, gak jadi. Kan berat itu. Akhirnya kan kepala pusing itu. Mau disampaikan untuk unek-unek mau marah, gak situ. Lah, bisa menahan itu wal kadhimin al ghaidha. Wal kadhimi dan menahan al ghaidha ing amarah. Ai al-kafina orang yang mencegah an imdoihi dari melaksanakan ghaib. An imdoihi saking nglestarekake al-ghaib. Ditahan, tidak jadi dikeluarkan, tidak jadi dilaksanakan kemarahannya. Ma'al qudrati bersama dengan kekuasaan. Kuwasa nahan ditahan. Ma'al qudrati bersama kekuasaan. Wal afina dan memaafkan anin nasi saking kesalahane manungsa. Wal afina dan memaafkan anin nasi saking manungsa. Nek ana wong salah, maafno, aja mbok tuntut minta maaf. Ini loh. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk memaafkan kepada orang yang salah. Tapi wong Indonesia biasanya piye? Tuntut, kowe nek gak minta maaf, gak tak maafno 7 keturunan. Ngono sampe. Awas. Masya Allah. Padahal tuntutan lan tuntunane Al-Qur'an wal afina 'anin nas dikon memaafkan kepada orang yang bersalah. Ya Allah, dekne berbuat salah wis tak maafno sadurunge dekne ngerti, sadurunge dekne minta maaf. Lho iku legowo ini luar biasa ini. Nah, ini termasuk ciri-ciri tanda-tandanya orang yang bertakwa kepada Allah wal afina 'anin nas. Atine sering maafkan wong sing salah. Nanti kamu kan, "Lah yo, wong gak ngerti ya dekne iki. Wis berbuat salah juga gak nyadar wis." Terus tuntut untuk minta maaf. Tidak. Maafkanlah kepada orang yang bersalah. Dia nyadar atau tidak, berikan maaf. Ini kita dapat derajat orang-orang yang takwa. Wong sing takwa kepada Allah. Wal afina dan memaafkan anin nasi saking manungsa miman saking wong-wong dolamahum. Dolama kang dolim sapa annas hum ing alladzina. Miman saking wong memaafkan miman saking wong-wong dolama. Kang dolim sapa manhum ing anna alladzina ai at-tarikina kang padha meninggalkan sapa alladzina uqubatahum ing nyiksa annas. Mimman saking ngomong dolama kang dolim sapa annas ya. Mimman saking ngomong dolama kang dolim sapa manhum alladzina ayat tarikina kang padha meninggalkan sapa alladzina uqubatahum ing menyiksa annas. Wong sing takwa alladzina apa al-muttaqun, orang-orang itulah yang memaafkan kepada orang-orang yang berbuat zalim dan dimaafkan. Masya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu ta'ala Gusti Allah itu yuhibbu mencintai sapa Allah al-muhsinina ing orang-orang yang berbuat baik. Bihadil af'ali kelawan iki pekerjaan. Ayyusibuhum yakni apa? Memberikan pahala. Ayyusibuhum yakni memberikan pahala sapa Allah hum ing alladzina atau muhsinin. Wallahu ta'ala Allah itu yuhibbu mencintai sapa Allah al-muhsinina ing orang-orang yang berbuat kebaikan. Bihadil af'ali kelawan iki pekerjaan. Yusibuhum memberikan pahala sapa Allah hum ing muhsinin. Muhsinin itu ya alladzina yunfikuna tadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Walladzina dan orang-orang sapa iku muttaqin? Walladzina ya orang-orang idza fa'alu nalikane padha nglakoni sapa alladzina nglakoni fahishatan ing maksiat.
fakisatan ing dosa, fakisatan ing dosa, fakisatan ing maksiat. Dan banyak dosa kobikan kang buruk, kobikan kang awon, kazina sebagaimana zina. Waladina dan orang-orang sapa muttaqun iku alladzina orang-orang idza fa'alu nalikane padha nglakoni sapa alladzina fakisatan ing perbuatan dosa, fakisatan ing maksiat, aidan dosa, kobikan yang buruk, kazina sebagaimana zina, audzalahu atau berbuat dolim sapa alladzina anfusahum ing awak dhewe ne alladzina bima lawan barang-barang dunahu yang di bawahnya zina, kalau kublati kaya dene ngambung, kalau kublati kaya dene mencium, audolamu atau berbuat dolim sapa alladzina mendolimi anfusahum ing awak dhewe ne alladzina bima lawan barang dunahu yang di bawahnya zina, enggak sampai zina tapi berbuat di bawahnya zina, tapi juga maksiat. Kalau kublati sebagaimana mencium bukan istrinya. Dzakaru mengkonuli padha inget sapa alladzina Allah ing Allah. Dzakaru mengkonuli pada inget pada zikir sapa alladzina Allah ing Allah. Ingat-ingat wa'idahu ing ancamannya Allah, wa'idahu ing ancamannya Allah. Berbuat dosa gede utawa dosa cilik, kemudian dia ingat kepada Allah atas ancamannya Allah. Bar nglakoni dosa baik besar maupun kecil, fastaghfaru mongko nuli baru maka nuli meminta ampun sapa alladzina lidunubihim maring pira-pira alladzina fastaghfaru mongko nuli memohon ampun sapa alladzina lidunubihim maring pira-pira dosane alladzina berdosa segera minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, orang ngampuni orang ana pengampunan adzunuba ing dosa. Wa may yaghfiru la yaghfiru ora bisa ngampuni, ora bisa ngampuni adzunuba ing dosa sapa illallahu kejaba Allah. Wa may yaghfiru lan ora bisa ngampuni adzunuba ing dosa sapa illallahu kecuali Allah. Walam yusiru lan ora ngulangi, walam yusiru lan ora mengulangi sapa alladzina ayudimuna tidak melanggengkan sapa alladzina alama ing atase dosa-dosa falu kang padha nglakoni sapa alladzina walam yusiru lan ora padha mengulangi, ora padha baleni sapa alladzina ayyudimu tidak pada melanggengkan sapa alladzina alama ing atase barang-barang falu kang padha nglakoni sapa alladzina. Jadi tobat mandek total, ora diulangi apa meneh nglanggengno mandek. Apa yang dilakukan maksiat wis tobat mandek. Ora kok tobaté tobat apa? Tobat cabe, tobat cabe, sambel ya. Tobat sambel. Mangan bakso wah-wah kengeten sampe ngamuk-ngamuk kuping abang, bar ngono sesuk baleni meneh. Tobat cabe. Enggak. Ini walam yusiru ala maf'al. Total dari apa yang telah dilakukan dari berbuat maksiat. Bal aqla'u balik mencopot anhu sange. Aqla'u nyopot apa? Nyopot, mutus, memecat. Bal aqla'u balik melepas sapa alladzina anhu sange danbu wa annalladzi atuhu maksiatun annalladzi teman-teman sebenarnya sesuatu kang annalladzi teman sebenarnya kang padha nglakoni kang padha nekani sapa alladzi hu ing alladzi atu kang padha nglakoni sapa alladzina hu ing
alladzi iku maksiatun maksiat, iku maksiatun maksiat. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun tajri min tahtiha al-anhar min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa amilina wallahu a'lam bissawab. Marketnya mana marketnya? Monggo donga manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا الله وحيث انتهى ما أردنا وتم ما اهتممنا به وقصدناه فلنرجع إلى الله انتهى ونتوسل به وبنتائج أرباب الأرواح والأحوال فنقول بسم الله. اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر والسر الأدهار الوارد المحمد صاحب الإدلال على بساط الإذن وبالسالكين على منهاجه الأنوار والمقترفين من مهد المعارف العذاب الأخبار وأن تمدنا بطيب أنفسهم ولنا من ثمار راسهم يا أيها الأرواح المقدسة يا خطم يا قطب يا إماماني يا أوتاد يا أبدان يا رقباء يا نجباء يا رقباء يا أهل الويرة يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل الباسط يا أهل الحنان والعطف ويا أهل الضعفاء يا أهل الضيفان يا أيها الشخص الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم مشاهدة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل المعارج الأولى يا أهل النفس يا أهل صلاة الجراس يا قطب القاهر يا ساجد الرفرف ابن ساجد العرش يا أهل الغنى بالله يا قطب الخيال يا قطب الخشية يا أهل عين التحكيم والزوائد يا أهل البدلاء يا أهل الجهاد الست يا ملامتية يا فقراء يا سفية يا عباد يا زهاد يا الماء يا أفراد يا أمناء يا قراء يا يا أجلاء يا محدثون يا زمراء يا ورثة الظالم لنفسه منكم والمقتصد والصاد الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نتاج الطلبات وإنهاض العزمات ودعم وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الذنون وإزالة الحجب الغيائب وحسن الخاتم والعواقب وكشف الكرب وغفران الذنوب. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل بفضل الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بموحد لخلصنا من البلوى يا الله
لأجل الله وكونوا لنا لله حسنا بفضل الله ويا أقطع أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا لنا لله أسانا بفضل الله سألناكم ولزلفى رجعناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا لنا لله أسانا بفضل الله ساق يا ربي بسادتي تحقق لي إساراتي عسى تأتي بشاراتي ويسكو وقتنا لله عباد يا الله أغيثونا لأجل الله وكونوا لنا لله حسنا بفضل الله بكسف الخجب ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوالي يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا لنا لله حسنا بفضل الله صلاة الله مولانا على الهدى جانا ومن بحق أولانا شفيع الخلق عند الله اللهم كما أخبرتنا ختم كتابك الذي أعرضت فيه عن شرائع أحكامك ووحيك الذي أنزلته مفرقا بين خلالك وحرمك وعدتنا للتعرض لثواب الجسيم وعذرتنا على لسان وعيده شديد عذابك الأليم فاجعلنا ممن تلين قلوبهم عندك سمايا يديك ويدين لك بأمثال أوامر يديك واجعله نورا مسابي إلى مشاهد القيامة وسلما نعرج به إلى دار المقام
علينا إذا كان منا الرحيل وبلغت الروح منا التراجي وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب وكيل من راق والتقت الساق بالساق وصارت الأعمال قلائد في الأعناق اللهم لا تغل يدا إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلواتك عليك راكعة وساجدا بين يديك ولا تقيد بأنكال الجحيم أقداما سأت إليك وبرزت من منازل رامية فيما لديك وتسم أسماء تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تطمس بالعمى أعينا بكت في ظلم الليالي خوفا من عذاب أليم اللهم صل وسلم محمد الشافي أرباب الذنوب وعلى أطباء القلوب وعلى أمته الذي كشفت لهم كل محجوب ما هبت النفحات السكرية وتعطرت المجالس بعرف أخبار الأخيار الزكية المسكية آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين شاء لله وله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 يا الله يا الله يا الله الله لنا يا الله يا الله يا الله يا الله ونفل يا الله يا الله يا الله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal
di tempat masing-masing ya, santri biasa, bapak-bapak gas itu, ibu-ibu di kelas aliyah. Monggo.